Tadi aku belum record. Nah, jadi ini kayak tentang bagaimana pengembangan bisnis. Nah, kalau sebenarnya teman-teman, aku mana teman-teman aja nggak apa-apa kali ya, biar Nggak apa-apa, lebih aman ya, biar deket. biar dekat ya. Ya soalnya Iya, masih muda-muda semua kan, seumuran gitu. Ya. benar. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, biasanya tuh aku kalau untuk pengembangan bisnis itu sebenarnya pada umumnya sama di semua marketplace ya, baik mau di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, semuanya itu sama. Nah, ada beberapa intinya. Aku langsung share screen aja ya. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini. Ya. Sip. Sip. Ya, jadi nah, jadi ini sebenarnya tips rahasia, trik rahasia itu yang sangat umum ya, tapi ini jarang banget dilakukan. Jadi walaupun sangat umum, sangat jarang dilakukan. Yang pertama tuh foto produk. Nah, buat teman-teman tadi kan saya udah baca nih beberapa dari teman-teman tuh ada yang brand owner. Nah, biasanya kendala pertama itu adalah di masalah foto produk. Nah, buat teman-teman boleh tahu nggak sih foto produknya di sini udah kayak gimana gitu? Bisa Kak, sorry diulangin tadi koneksinya putus. ini jelas. Halo? Halo, tes, tes, tes. Kak Konita? Jelas. Jelas kan? Iya, aku jelas, Kak. Yang lain jelas kan? Masih putus. Yang lain jelas? Jelas, jelas. Yang lain jelas. Jelas. Oh, oke, baik. Udah mulai jelas ya. Ini jelas kan ya? Jelas kan? Jelas. Jelas, Kak. Oh, jelas. Ya, berarti jelas. Oke. Kameli jelas. Nah, jadi yang pertama itu tentang foto produk. Nah, buat teman-teman di sini boleh tahu nggak sih foto produknya itu udah seperti apa? Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, bentar, ini kalau misalnya aku share screen lagi, masih bisa nggak ya kelihatan? Nah, ini. Kelihatan nggak foto-fotonya? Udah kelihatan. Nah, ya jadi ini yang pertama ya teman-teman untuk foto produk. Nah, jadi kalau teman-teman nggak tahu bagaimana cara, maksudnya nggak, kalau yang brand owner kan biasanya kalau produk baru kan bingung nih gimana untuk foto produk supaya fotonya bagus. Dan kalau misalnya biasa foto studio kan mahal. Kalau ini kan foto studio kayak gini kan. Nah, teman-teman bisa gunakan cara kayak gini untuk pertama. Jadi untuk awal-awal, ini kan saya ada foto satu nih. Nah, ini foto yang ini saya bikin. Ini tuh foto biasa aja padahal, tapi backgroundnya kayak apa namanya, ada alasan sendiri. Nah, jadi buat teman-teman, foto itu sangat menentukan untuk bisa menarik calon pembeli. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kan belanja online, kalau misalnya belanja offline kan yang dilihat pertama kali adalah tampilan di dalam boneka kan, misalnya pakai manekin atau apa. Nah, kalau di online, dia fotonya itu dari segi lihat tampilannya, ciamik atau enggak, bagus atau enggak, eye catching atau enggak, kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang baru-baru gitu kan, saya pernah lihat itu ada foto yang dia hanya ya udah dipakai aja bajunya biasa atau misalnya difoto. Nah, yang kedua, deskripsi produk jelas. Nah, buat teman-teman biasanya untuk deskripsi produk biasanya tuh kayak misalnya ini contoh ya, kalau misalnya jualan fashion. Nah, kalau biasa kalau saya jualan fashion yang paling dilihat adalah deskripsi produk, foto sama deskripsi produk. Nah, biasanya yang paling sangat sering terjadi adalah deskripsinya seperti ini. Baju katun, bahan katun, LD sekian, ini sekian, ini sekian. Sangat singkat. Memang singkat itu bagus, ya kan? Sangat menarik, maksudnya bisa dibaca dengan singkat. Tetapi untuk baju-baju kayak misalnya baby atau misalnya yang kayak apa namanya, baju anak, nah itu biasanya kita buat dalam bentuk cerita, sehingga kan biasanya kan kalau baju-baju anak, baju baby kan yang beli adalah orang tua kan, apalagi ibu muda. Jadi kayak buat baca sebuah cerita. Nah, tapi di dalam cerita itu dijelaskan apa aja keterangannya gitu. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, tapi jangan juga terlalu singkat. Jadi harus jelas gitu. Nah, dan biasanya di online, di deskripsi produk ini dijelaskan bahwa ini tokonya seperti apa gitu. Misalnya, apa aja sih keuntungan kalau beli produk di tempat saya, apa aja sih kalau keuntungannya kalau misalnya beli produk di sini kayak gitu.
Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini teman-teman kelihatan nggak deskripsi produknya? Nah, jadi di sini teman-teman, ini kan dalam bentuk deskripsi ya, maksudnya dalam bentuk narasi. Nah, persembahan dari ini. Nah, tapi kelihatan di sini bahannya apa, warna produksi apa, kemudian untuk size spec-nya udah ada di size chart di sini. Nah, di sini panduan ukuran udah ada di sini. Nah, ini bagian Shopee ya. Nah, kemudian di sini di bagian bawah. Nah, di sini dijelaskan mengapa harus belanja di Konita Project. Nah, saya kan ada 2 toko online ya, ada Konita Project sama ada Keke Sumut. Nah, jadi biasanya di bagian sini tuh selalu saya jelaskan mengapa harus belanja di kita. Apa aja keuntungannya, kayak gitu. Jadi di dalam deskripsi ini, teman-teman bisa tunjukkan gitu. Apa sih kelebihan dari produknya teman-teman, kayak gitu. Nah, ini bukan hanya saya aja ya, tapi ini sudah saya cek dan referensi dari beberapa toko besar lainnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat langsung aja kalau misalnya teman-teman sering cek gitu toko-toko besar pasti ada ini beberapanya gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini harga terbaik. Buat teman-teman untuk brand owner, boleh tahu nggak sih ada saingannya nggak? Saingan produknya, maksudnya dengan model yang sama atau misalnya brand yang sama gitu, ada nggak? Atau misal bersaing sama reseller sendiri, ada nggak? Banyak. Banyak. Iya, saya juga lihat ada yang reseller ya. Nah, teman-teman, untuk harga terbaik ini, biasanya, ini nggak hanya saya aja, tetapi teman-teman yang lain juga melakukannya. Untuk harga terbaik, biasanya saya bikin harganya Rp100 lebih rendah daripada lawan. Atau misalnya lebih rendah sedikit daripada harga yang tetangga, misalnya gitu kan. Jadi harga pesaing kita. Nah, itu cara permainannya teman-teman, harga terbaik. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya kan, misalnya ini harganya lebih murah gitu, atau misalnya udah harga nasional. Contoh misalnya gini, harga nasionalnya adalah Rp100.000, nggak boleh diturunin lagi atau gimana. Teman-teman bisa main di rupiah, misalnya contoh, harganya jadi Rp99.900. Nah, kalau di online, enaknya kita jualan di marketplace ya kan, apalagi di Shopee, itu biasanya dia langsung ada tertera harga terendah. Teman-teman sering lihat nggak sih ada harga terendah gitu? Harga terendah misalnya. Nah, itu sering banget saya lihat tuh kayak harganya misalnya kurangin Rp100 atau misalnya kurangin Rp200 gitu. Nah, tapi kalau saya biasanya kurangin Rp100 atau kurangin 1%. Misalnya di awalnya saya diskon 10%, saya naikin diskonnya jadi 11% atau misalnya jadi 12% dan sebagainya gitu. Jadi main di harga terbaik. Nah, untuk harga terbaik ini teman-teman nggak usah khawatir misalnya takut rugi banyak gitu, enggak. Karena cukup main di harga 100, 200, kalau di online marketplace itu sudah menunjukkan bahwa produk teman-teman itu sudah menunjukkan harga terendah. Nah, gitu dia. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, pelayanan terbaik. Nah, yang keempat ini, teman-teman sering nggak sih balas chat fast respon? Atau misalnya dengan menggunakan kata-kata yang baik atau ramah kayak gitu? Atau ada yang sering ini nggak sih, stres gitu kalau balas chat pelanggan? Ada nggak? Kalau misalnya saya sama admin saya juga, biasanya saya bikin kayak gini. Setiap ada chat yang masuk itu mau dia tanya-tanya, biasanya ya pelanggan itu baik kita mendeskripsi, misalnya sudah kita jelaskan baik-baik dideskripsikan misalnya produknya bahan ini, ya kan untuk size-nya seperti ini. Nah, walaupun sudah kita jelaskan, tetapi mereka masih sering aja bertanya apa yang udah kita jelaskan di deskripsi. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada yang tanya seperti itu, jangan khawatir dan jangan jangan kayak ibaratnya ini kan udah dijelasin Kak, lihat aja, baca aja deskripsi. Nah, itu jangan. Tapi tetap aja kita balas. Oh iya Kak, ini loh, ini Kak, ini Kak, kejelasan misalnya contoh Kak, ini ada size apa, Kak, ini LD-nya berapa. Tinggal kasih aja, nggak masalah. Karena
dengan pelayanan terbaik itu, seolah-olah pembeli itu adalah raja, dan dia seolah-olah akan dilayani satu persatu gitu. Nah, jadi teman-teman pelayanan terbaik, apalagi kalau misalnya untuk produk terbaru dan toko terbaru. Nah, dulu di awal-awal saya banget untuk baru banget buka toko di saat toko saya belum dikenal sama yang lain gitu. Nah, pelayanan ini yang saya gunakan, pelayanan terbaik. Dan biasanya saya di sini kalau misalnya ngechat gitu ya kan, kalau misalnya dia nanya, nah kalau teman-teman sering kalau misalnya teman-teman punya toko online lebih dari satu di satu marketplace, teman-teman bisa tahu ciri-ciri si pembeli itu sukanya gimana. Nah, karena saya punya 2 toko di online ya kan, ada Kekesungguh sama Koneta Project. Jadi saya tahu tipe-tipe penjual, tipe-tipe pembeli seperti apa. Biasanya pembeli itu ketika nanya, dia selalu nanya selalu nanya di lebih dari satu toko. Nah, makanya saya tahu karena sering banget tuh saya sering dapat chat gini kan, ini ready sis gitu. Nah, dia nanya di Koneta Project, nanya juga di Kekesumut, ya kan? Nah, dari situ saya ketahui bahwa si pembeli ini hunting di semua toko. Nah, bagaimana caranya supaya si pembeli ini mau ke toko kita, nggak ke toko lain? Nah, itu dia pelayanan terbaik. Biasanya saya telepon, ready kak. Nah, ini ready kak, ini ready kak di size ini. Silakan di order kak. Nah, kita ada promo kak, ada voucher, bla 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 kayak gitu. Kita bilang aja kayak gitu. Dan terus kita bilang juga, enaknya di marketplace kan ada gratis ongkir ya kan, apalagi di Shopee, Tokopedia juga ada gratis ongkir, semua marketplace rata-rata ada gratis ongkir. Nah, kakak jelaskan aja, teman-teman jelaskan lagi, kak kita ada gratis ongkir, kakak bisa langsung aja klaim di halaman Shopee kita, di halaman Tokopedia, di halaman utama marketplace kayak gitu. Jadi jelaskan aja gitu. Jadi kadang-kadang dengan kita bilang, ada garis ongkirnya ya, walaupun mereka tahu ada garis ongkir, tapi dengan kita ingatkan kembali, mereka langsung seperti itu. Jadi mereka seolah-olah tersanjung, mereka seolah-olah dilayani gitu. Nah, inilah ibaratnya pelayanan terbaik gitu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih ketika sudah order, ya kan? Jadi misalnya gini, terima kasih kak sudah order toko kita, silakan datang kembali. Nah, kata-kata terima kasih ini teman-teman, ini sangat menghipnotis buat pembeli untuk datang lagi ke toko teman-teman gitu. Jadi kata-kata maaf, kata-kata terima kasih itu sangat menghipnotis calon pembeli. Nah, itu yang saya sering gunakan. Nah, pelayanan terbaik ini juga membuat seolah-olah si buyer itu dilayani seorang diri. Nah, ini saya pernah kayak misalnya kan satu hari itu ada ratusan chat gitu ya kan, ratusan chat dengan beberapa admin gitu. Nah, biasanya beberapa admin itu saya selalu bilang, selalu sabar untuk balas chat. Dan layani seolah-olah dia hanya satu orang dilayani. Kalau misalnya lama balasnya, misalnya karena kita balas chat yang lain gitu kan, admin balas yang lain, kita bilang aja gini, mohon maaf kak lama balasnya karena tadi sedang membalas chat yang lain, chat dari pembeli yang lain gitu. Jadi dengan kata-kata maaf di depan membuat si pembeli itu merasa, iya, ternyata ternyata aku bukan diabaikan, ternyata di sini rame tokonya kayak gitu. Jadi seolah-olah dia juga dilayani gitu. Nah, kemudian yang kelima, promosi berkala. Teman-teman suka sering buka seller center nggak? Baik di Shopee, baik di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, semuanya sering buka nggak seller centernya? Sering ya. Nah, buat teman-teman yang sering buka seller center, itu dimainin semua teman-teman, dimainin ya. Contoh ini, saya mau share yang mengenai seller center di Shopee. Ya, bentar. Nah, ini teman-teman, kelihatan nggak share screen-nya? Nggak ya? Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini sebenarnya, ini kan untuk bagian promosinya si Shopee. Nah, ini saya jelasinnya di Shopee dulu ya, karena buat besok sama buat di hari selanjutnya itu nanti akan dijelaskan sama Om Botak dan Ko Dedi di Tokopedia dan Lazada. Nah, jadi teman-teman ini sebenarnya baik di Tokopedia, baik di Shopee, pokoknya baik di semua marketplace, teman-teman mainkan aja
promosinya, fitur promosi di seller centernya. Ini promosi Shopee, ini kan banyak ya. Ini selalu saya mainkan, voucher toko saya. Ini saya mainkan. Nah, voucher toko teman-teman mainnya ini nggak perlu khawatir misalnya, Kak, takutnya saya ini rugi gitu karena udah saya bikin promo diskon, ada voucher. Nah, enaknya kalau kita main di voucher, teman-teman pernah lihat nggak sih diskon 50%? Nah, tapi maksimal 1.000, maksimal 5.000 gitu. Nah, teman-teman di sini bisa mainkan. Nah, biasanya di Shopee atau di marketplace manapun, kalau teman-teman mainkan fitur promosinya, itu akan dinaikkan di marketplace. Itu pasti dinaikkan di marketplace. Nah, jadi teman-teman mainkan aja di situ. Nah, ini saya untuk di voucher, saya biasanya mainkan di sini. Biasanya saya bikin misalnya voucher 50% maksimal 10.000. Tapi hanya Nah, itu dia. Kenapa? Jadi saya biasanya di voucher ini saya mainkan di sini. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Ini dia. Nah, ini biasanya saya bikin banyak voucher, ya kan? Ada voucher misalnya diskon 50%, maksimal 10.000, diskon 10%, maksimal 10.000 kayak gitu. Jadi teman-teman totalnya dulu, misalnya saya mau bikin diskon, saya mau kasih voucher 1.000 gitu kan, 1.000 rupiah gitu, atau saya mau kasih vouchernya nggak usah banyak-banyaknya, 3.000 aja. Nah, teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya takut gitu, Kak, nanti takutnya rugi gitu, jangan khawatir. Karena dengan main di voucher, karena di voucher itu kita bisa mainkan. Contoh misalnya gini, diskon 50%, voucher ya kan, voucher 50%, maksimal 1.000 rupiah. Minimal pembelanjaan 100.000 rupiah, contoh gitu. Nah, ini dia salah satu contoh toko yang saya pakai diskonnya. Nah, ini dia. Ya, diskon 30%, minimal belanja 150.000, maksimal 2.000 rupiah. Tapi, ya kan, berarti otomatis secara nggak langsung diskonnya hanya 2.000 rupiah, teman-teman. Hanya 2.000 rupiah. Nah, kemudian ini juga diskon 50%, minimal belanja 250.000, maksimal 5.000. Jadi, otomatis yang saya berikan hanya 5.000 rupiah. Nah, dia belanja 250.000, yang saya kasih cuma 5.000 rupiah. Sama ini juga nih, diskon 70%, minimal belanja 500.000, nah, diskonnya maksimal 12.500. Nah, itu dia. Jadi permainan di sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat toko-toko gede, toko-toko official shop, semua main di sini. Main di voucher. Nah, gitu dia. Karena ketika teman-teman nge-play voucher di marketplace, akan dinaikkan tokonya, teman-teman. Gitu. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian, kalau screen-nya nggak kelihatan, langsung bilang ya, soalnya saya ganti-ganti screen gitu. Nah, kemudian di sini, yang kedua ada promo toko. Nah, promo toko ini teman-teman, promo toko ini adalah diskon. Nah, ini yang saya sering pakai. Nah, kenapa saya bilang enaknya jualan di marketplace? Karena dia ada harga coret. Nah, ini yang selalu saya pakai, harga coretnya. Ada diskon 10%, ya kan? Ada berapa persen gitu. Teman-teman bisa mainkan. Nggak perlu misalnya kalau aku takutnya terlalu banyak takut rugi gitu. Bikin aja diskon 2% atau misalnya 1%, nggak masalah ya teman-teman. Karena dengan adanya harga coret itu membuat calon pembeli, oh ini ada diskonnya, oh ini ada harga coretnya gitu. Karena ya kembali lagi ke tipe pembeli. Teman-teman kalau misalnya belanja suka lihat harga coret nggak? Nah, kembali lagi teman-teman. Nah, pembeli juga seperti itu, suka melihat harga coret gitu. Nah, kemudian ini juga ada paket diskon. Nah, ini kalau sebenarnya kita ulik banyak banget teman-teman. Nanti kita bisa lanjut lagi ya. Pokoknya manfaatin aja fitur-fitur promosi yang ada di seller center. Baik di Shopee, Tokopedia, Lazada, di Blibli, Bukalapak kayak gitu semuanya. Pokoknya teman-teman mainkan aja. Nah, apalagi kalau di Lazada. Kalau di Lazada tuh setiap malam saya mainin. Nah, kalau teman-teman nanti mau tahu triksnya, nanti saya lanjutin lagi ya. Triksnya.
Kemudian next lagi, nih. Selanjutnya share ke media sosial. Nah ini sudah lumrah ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ketika upload pasti ada kayak apa sih namanya bintang 3 share gitu. Nanti share ke media sosial. Buat apa? Supaya orang mengetahui nih. Oh teman-teman jualan. Jadi buat teman-teman ya, saya itu jualan di Lazada. Buka tokonya udah lama. Buka tokonya itu sekitar 2018 saya itu buka toko di Lazada. Tapi saya baru aktifnya di 2019. Nah, di 2019 itu baru aktif dan nggak tahu awal-awal mulanya. Dan saya lihat di Lazada itu kan kayak, oh ternyata kayaknya tokonya agak tinggi ya gitu kan. Maksudnya toko-toko lain tuh tinggi-tinggi banget followersnya. Nah, saya mainkan di share ke media sosial. Setiap hari saya share ke media sosial saya, setiap saya posting di Lazada, setiap hari ada naik followersnya. Jadi sekarang ini, follower saya udah naik, jadi satu hari bisa naik 10, bisa naik 20, kayak gitu. Jadi banyak banget gitu. Jadi manfaatnya share ke media sosial gitu. Nah, ketika saya nggak share ke media sosial, nggak nambah gitu followersnya. Jadi ini penting banget. Nah, kemudian yang ketujuh adalah simpan resi kirim foto paket. Nah, ini nggak perlu lagi ya. Kemudian ikuti tren. Nah, buat teman-teman yang jualannya ibaratnya reseller atau misalnya jualannya kan sama nih ya kan, walaupun brand owner pasti kayak jualan busana muslim kah atau misalnya fashion, baby shop gitu. Ikutin tren. Tren apa yang sekarang sedang booming gitu. Contoh misalnya saya jualan busana muslim. Teman-teman pasti tahu saat sekarang ini busana muslim sedang turunnya karena apa? Karena ini bukan musimnya, ya kan? Biasanya kalau busana muslim kan musimnya di 3 bulan menjelang Ramadan, di bulan Ramadan, sama di bulan kayak mau naik apa? Bulan haji, ya kan? Hari raya haji. Nah, jadi teman-teman harus ikuti trennya. Nah, jadi gimana caranya supaya saya bisa bertahan di sini? Trennya adalah, oh ternyata saat ini trennya busana muslim misalnya di kaos kaki atau misalnya di hijab gitu. Karena kalau baju kan mungkin masih belum trennya saat ini kayak gitu. Jadi teman-teman ikuti tren yang saat ini sedang boomingnya gitu. Nah itu aja sih penjelasan untuk ini. Mungkin sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang tanya, nanti setelah ini saya mau lanjut ke tips rahasia selanjutnya yang nggak pernah, maksudnya yang hanya saya share kalau misalnya di internal aja sih, di internal, dan ini digunakan lebih dari ratusan online shop di seluruh Indonesia. Jadi buat FYI teman-teman, for your information, saya itu punya lebih dari 10 grup lebih dari 10 grup marketplace di seluruh Indonesia, ya kan, yang setiap harinya bekerja sama untuk menaikkan saling menaikkan penjualan gitu, saling menaikkan toko, dan ini sangat ampuh. Jadi teman-teman nanti sebelum kita lanjut sampai sini ada yang ingin tanya, jadi nanti kita lanjut lagi. Kalau misalnya yang ada yang ingin bertanya bisa ya. Saya mau nanya nih. Ya, ini siapa? Oh, tadi ada ini. Kelihatan ya? Tanya Kak, ini untuk kan saya main e-commerce kan di Shopee nih. Ya kan jual. Iya di Shopee. Di awal kan tadi ada bahas soal pricing tuh, ya, masalah harga. Iya, benar. Saya ada 2 toko di Shopee, ya kan? Yang apa namanya, brand saya sendiri, Premier. Nah, itu memang jualnya dalam tanda kutip quality nih. Jadi harga kan mungkin nggak bisa gimana ya? Nggak bisa banding-bandingan lah istilahnya. Nah, apakah ada saran nggak Kak, misalkan key price misalkan, supaya harga itu secara psikologis orang tuh nyantol, misalkan kalau saya kan jual piamanya di ranah harga sekitar 300 tuh. Nah, di Shopee itu main harganya itu saya cantumkan 299.900 gitu kan, misalkan begitu. Apa sih saran untuk supaya orang lihat tuh bahwa ya produk kita tuh memang bukan produk yang low quality, kita memang main kualitas, foto yang kita pasang juga real pic gitu, bukan foto ya
foto yang kita bikin itu real pic dan bukan tembakan gitu loh, bukan foto nyomot dari punya siapa, tapi punya kita sendiri gitu loh. Nah, itu untuk masalah itu gimana Kak cara maininnya supaya orang itu wah ini mahal nih, kok itu lebih murah nggak? Kan kita produksinya juga beda Kak maksudnya. Sebelum ini produknya ini benar-benar satu-satunya atau misalnya ada orang lain juga jual produknya Masnya? Kalau misalkan Kak di Shopee Kakak lihat piyama kan banyak nih Kak ya. Oh iya jual Cuman piyama ya, jual piyama. kalau kita punya itu kan memang dari pola, dari model, dari apa warna kan memang kita beda. Maksudnya kita nggak sama lah, bentuk lehernya beda, sizingnya beda. I see. Kan nganggep bahwa dihantam rata, piyama ya piyama aja gitu kan. Yang memang kualitas jahitannya pun kualitas jahitan yang tailor gitu. Nah kita pun pakai yang kualitas jahitannya searah dengan tailor, tapi kita nggak jual harga seperti yang tailor punya. Kalau kita jual dengan harga yang tailor kan nggak mungkin banget tinggi banget gitu kan, pasti demand-nya nggak banyak. Kita pakai yang kualitas segitu, tapi ya itu kita juga jualnya range-nya sekitar 300-nya itu mainnya gimana kan supaya orang itu nggak menganggap bahwa oh ini itu yang itu cuma 100.000, itu ada yang 95, loh ini kok ada yang 50.000, ini kok 300 sendiri. Nah itu kadang pusing loh kan. Tapi beda model kan, maksudnya beda model kan dengan yang lain. Beda model Mas. Gua untuk pakai iklan kata kunci sama pakai iklan produk serupa, tapi kan ketika yang iklan gitu tuh lebih boncos gitu sih, karena banyak yang jual tuh lebih banyak. Ini dia teman-teman. Ini Kak, ini gimana? Boncos nih. Pusing. Kemudian untuk pricing. Nah, emang di Shopee sekarang emang saya juga agak kesel ya sebenarnya gara-gara ada produk serupa. Nah, itu gara-gara ada produk serupa. Jadi, tip saya mainnya di gift, teman-teman. Di di pricing itu tetap saya bikin harga sekian, tetapi saya mainnya di voucher. Yang kayak saya bilang tadi, di voucher diskon 50% tapi maksimal Rp1.000. Ya kan maksudnya 1.000 itu kan nggak ngaruh banget kan, tapi dengan kata-kata 50% itu toko kita naik gitu. Ibaratnya gini, ketika si pembeli mencari produk gitu kan piyama atau misalnya mencari produk apa gitu, si marketplace akan menaikkan naikkan toko kita, karena tipe di marketplace ini yang saya lihat adalah ketika si penjual menggunakan fitur-fitur promosi yang ada di seller center, toko kita akan dinaikkan. Nah itu itu udah saya alami sebenarnya, karena dulu saya waktu awal-awal banget tuh kayak males banget kan gunakan fitur promosi gitu kan. Paling yang saya gunakan cuma fitur diskon doang sama voucher. Nah tapi belakangan ini tokonya mulai jatuh, mulai turun. Terus saya lihat lagi, oh ternyata main di fitur promosi. Jadi semua saya pakai fitur diskon yang harga coret, kemudian voucher tuh mainkan aja vouchernya. Nah terus teman-teman, tipsnya
voucher itu jangan dibuat dengan jangka waktu yang lama. Nah, jadi biasanya gini kan, voucher teman-teman aja, kalau bisa belanja dengan voucher dalam waktu yang singkat pasti terdesak kan untuk membeli. Nah, tapi jangan juga terlalu singkat, tidak memberikan kesempatan buat pembeli untuk berpikir. Nah, jadi dulu awal-awal banget saya buat vouchernya itu bikinnya dalam waktu 24 jam, ya kan, 24 jam ganti gitu. Nah, tapi sekarang saya ganti polanya, jadi seminggu. Jadi misalnya Senin sampai Minggu vouchernya 50% maksimal Rp1.000, ya kan? Minggu selanjutnya saya ganti, diskonnya 75% maksimal Rp2.000 atau seterusnya. Jadi ganti-ganti. Nah, gitu dia. Jadi polanya gitu. Buat voucher yang dalam jangka waktu yang singkat, tapi jangan juga terlalu lama. Jadi ya misalnya 3 hari, 4 hari, atau seminggu kayak gitu bebas. Nah, itu dia di voucher. Kemudian saya juga main di gift, teman-teman. Jadi biasanya saya ada gift goodie bag dan pulpen touchscreen. Nah, yang tidak ada diberikan oleh toko-toko lain. Jadi biasanya kan kalau dari toko lain kan kalau gift biasanya pulpen biasa ya kan, pulpen atau misalnya entah pin atau apa. Nah, kalau saya giftnya itu pulpen touchscreen yang bisa digunakan untuk Android atau smartphone. Nah, kalau teman-teman merasa itu mahal, sebenarnya nggak mahal juga sih, karena saya nempah pulpen touchscreen itu sekitar kalau misalnya di rupiah, kan saya misalnya 1.000 pieces ya kan, kadang 3.000 pieces sekali ini ya, sekali order itu biasanya di rupiah itu sekitar 3.000-an rupiah, 3.000 rupiah gitu. Jadi masih masuk lah kalau teman-teman. Nah, tetapi syaratnya adalah kalau goodie bag, kalau saya kasihnya goodie bag dan pulpen, tapi ada syaratnya. Goodie bag itu kalau nggak salah saya nempah sekitar harganya 5.000 apa 6.000 gitu per piecesnya ya, per piecesnya. Karena kan saya nempahnya berapa ribu pieces. Nah, dengan syarat minimal belanja 200.000 rupiah, paket akan dikemas dengan goodie bag. Nah, saya bikin kayak gitu. Paket akan dikemas dengan goodie bag. Kemudian dengan minimal belanja minimal 2 pieces baju ya, dengan 2 pieces baju akan mendapatkan bonus lagi, ya kan, akan mendapatkan bonus pulpen touchscreen. Nah, dia ini sangat ampuh teman-teman, sangat ampuh. Kenapa? Biasanya si pembeli itu akan fokusnya ke si gift-nya itu, bukan ke produknya atau gimana. Mereka karena mereka tahu gini kan, karena gift-nya bagus ya udah beli aja. Untuk gift ini bahkan bukan malah jarang, tapi sering banget pembeli saya itu balik lagi bilang kayak gini, Kak, mau dong kalau saya beli ini dapat pulpen lagi nggak gitu. Kadang-kadang dia kayak gini bilang gini, Kak, mau dong saya minta pulpennya 2. Nah, saya bilang kayak gini, oh maaf Kak, untuk kalau misalnya mau pulpen 2 minimal bajunya 3 piece, jadi goodie bag atau pulpen gitu. Nah, kadang-kadang kayak gitu loh. Kadang-kadang mereka tuh nambah lagi produknya hanya untuk dapetin hadiah. Nah, gitu dia teman-teman. Dan untuk hadiahnya, teman-teman jelaskan di gambar atau misal di slide. Jadi, kalau teman-teman boleh dicek di toko saya, biasanya di slide-slide itu, ya kan, ada saya bikin, atau misalnya di dalam toko halaman utama, ya kan, di dalam toko halaman utama, itu saya buat ada keterangannya, minimal belanja 200 pieces, ya kan, atau minimal belanja 2 baju, paket akan dikemas dengan goodie bag cantik. Nah, minimal belanja 3 pieces baju akan mendapatkan pulpen touchscreen yang bisa digunakan untuk smartphone atau Android. Nah, gitu teman-teman. Jadi, sekalian nge-branding juga. Goodie bag-nya itu ada alamat toko semua teman-teman. Jadi, di goodie bag itu ada link toko Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, semuanya, teman-teman. Jadi nge-branding. Bahkan kayak ada dulu kejadian kayak misalnya pembeli saya bilang kayak gini, Kak, saya ngelihat ada tasnya kakak dipakai sama tetangga saya gitu kan. Saya mau dong tasnya gitu. Nah, padahal kenapa dia nggak dikasih? Karena belanjanya belum mencapai minimal 200.000 kayak gitu. Makanya saya bilang kayak gini, iya Kak,
untuk mendapatkan goodie bag itu belanjanya minimal 200.000. Nanti kakak orderan selanjutnya, kalau kakak belanja minimal 200.000, kakak bisa dapat goodie bag-nya, kayak gitu. Jadi teman-teman main di situ, main di gift, main di seller center, gitu ya, main di seller center, main di gift, gitu. Jadi untuk gift nggak usah kayak ibaratnya nggak usah takut misalnya takut rugi atau apa, ya gift apapun gitu, gift apapun yang Rp1.000, Rp2.000 gitu. Nah kemudian satu lagi teman-teman, di sini main di dekorasi toko. Ini karena pakai laptop ya, jadi nggak kelihatan dekorasinya. Cuman, bentar saya coba cek. Ini kelihatan nggak share screen saya? Nggak kelihatan ya? Belum, Kak. Belum. Ini biar saya scan screen dulu ya. Untuk dekorasi toko. Oh, ini dia. Oke. Nah, ini untuk tampilan di nggak kelihatan gede ya. Nanti teman-teman boleh cek aja di handphone langsung ya. Ini saya share screen dulu. Oke, mana dia ini? Sip, nih. Nah, ini teman-teman kelihatan ya. Nah, ini saya main di dekorasi toko. Nah, ini dia mana dekorasi ini bacaannya. Nah, ini di bagian toko, di sini nih kan Shopee. Nah, ini dia di bagian dekorasi toko. Nah, ini saya mainkan, teman-teman. Mainkan di sini. Di Lazada pun juga saya mainkan, di Tokopedia juga saya mainkan, di Bukalapak juga saya mainkan. Di bagian dekorasi toko. Nah, ini dia. Di sini kalau misalnya ada kelihatan dari awal tampilan kalau pakai HP. Nah, ini kelihatan di sini. Nah, nih. Main di sini, teman-teman. Dekorasi toko. Ini karena pakai laptop jadi kelihatan kecil, tapi nanti kalau teman-teman pakai HP bisa langsung lihat aja. Nah, ini dia. Kelihatan nggak sih ini slide-nya geser-geser? Nah, ini dia. Ada kuku anak, kemudian nanti dia geser lagi, ada gamis dewasa, gamis anak. Nah, ini ketika diklik akan langsung muncul ke halaman produk teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini main aja di dekorasi ini, teman-teman. Nah, itu dia ya. Nah, ini. Jadi main di dekorasi toko. Ini. Dan dekorasi ini biasanya seminggu sekali saya ubah. Nanti kadang-kadang misalnya promo hari ini saya belum sempat ngedit ya, belum sempat ngedit. Tapi nanti biasanya saya setiap seminggu sekali atau misalnya 2 minggu sekali kayak gitu. Nah ini dia. Kayak ada produk terlaris, ya kan. Kemudian di sini ada penawaran terbaik. Nah penawaran terbaik. Kemudian di sini, nah ini dia. Nah ini teman-teman. Jadi mainnya di sini. Saya main setiap hari di sini. Nah itu dia untuk jawaban dari pertanyaannya Kak Denny tadi di sini ya. Ini dia pertanyaannya. Oke. Cukup jelas? Jelas. Oke, sip. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita lanjut? Kak, izin bertanya. Iya, boleh, Kak. Ada tips nggak terkait dekorasi toko tuh kira-kira yang bisa menarik pelanggan tuh seperti apa? Dekorasi Terima toko. kasih. Iya, terima kasih. Bentar ya, dekorasi toko. Bentar, saya buka Lazada saya ya, biar kelihatan dekorasinya seperti apa dua-duanya. Karena kalau di Shopee dia nggak kelihatan tadi kan kecil banget. Nah, buat teman-teman untuk dekorasi toko sebenarnya mainnya di sini. Bentar saya masukkan dulu. Untuk di dekorasi toko, teman-teman bisa main di bagian kayak kategori, atau misalnya produk terlaris, atau misalnya apa. Contoh misalnya ya, ini dia. Bisa jelas nggak ya? Mudah-mudahan jelas nih Lazada nih. Oke, ini bisa kelihatan kayaknya. Mobile. Yes, oke, bisa kelihatan. Nah, ini bisa saya share screen ya. Bentar. Nah, ini teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini.
ini salah satu dekorasi. Ini dekorasinya baru saya ubah banget. Apa namanya? Ini masih dalam tahap pengeditan, Jadi teman-teman, tips untuk dekorasi toko ya kan, baik di manapun, kalau bisa ada bagian kayak gininya, misalnya gini, ada best, ya kan, ada yang terbaik, misalnya ada produk terbaru atau terlaris atau misalnya lagi sale, ya kan. Nah, dengan adanya kategori seperti ini membuat si pembeli, oh mau lihat dong produk terbarunya, misalnya ini Neo. Oh mau lihat dong produk sale-nya apa aja, ya kan. Oh mau dong lihat yang lagi hotnya apa aja, yang teratasnya apa aja gitu. Biasanya kalau di top ini produk teratas atau produk yang paling sering diklik gitu. Kemudian kalau misalnya yang best, misalnya produk-produk yang apa namanya dengan model terbaik kayak gitu. Misalnya kalau new biasanya produk terbaru, dan sale ya biasanya produk-produk sale gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, sama juga kayak di Shopee tadi. Ini kelihatan ya, ini kelihatan kan yang saya lagi Shopee-nya kelihatannya. Nah, ini kayak misalnya gini. Tadi kan teman-teman lihat ya kan, ini ada yang geser-geser ya kan, bonus. Ini sebenarnya nggak kelihatan banget karena pakai laptop. Tapi nanti kalau teman-teman lihat dari HP langsung bisa kelihatan. Nah, ini dia penawaran terbaik ya kan. Ini teman-teman langsung edit aja produk terlaris, ya kan. Kemudian seragam keluarga. Nah, gamis dewasa. Nah, untuk kategori toko ini, kategori teman-teman nanti bisa masukkan. Nah, ini sebenarnya banyak banget kalau misalnya mau kita ulik-ulik. Ini kayak misalnya kategori toko gitu ya kan. Nah, nanti kalau teman-teman mau lanjut bisa nanti kita lebih apa namanya PC-PC-an boleh gitu. Nah, ini dia tipsnya ya kan. Tadi yang kayak Mbak nanya, pokoknya di bagian dekorasi dia harus jelas pembagiannya. Misalnya ada produk terbaru, produk terlaris gitu ya kan, atau lagi sale hari ini gitu. Kalau Mbak lihat toko-toko besar, ya kan, kalau lihat toko besar, karena saya sering banget lihat toko-toko besar, itu ada pembagiannya. Ada yang pembagian terlaris, ada pembagian produk terbaru gitu. Kemudian ada pembagian produk apa namanya flash sale hari ini gitu. Nah, saya selalu bikin kayak gitu. Kalau misalnya kita mau jualan online di marketplace, itu emang harus rajin-rajin teman-teman tiap hari. Nah, itu dia. Kemudian, kategori tokonya. Misalnya ini kan ada koko dewasa, koko anak, nih contoh. Nah, ini dia kalau di Lazada saya masukin vouchernya ya, di sini bagian voucher. Nah, di Shopee juga saya masukin voucher. Mana dia tadi? Nah, ini dia kan ada vouchernya di awal ya. Kalau di Shopee di bagian awal atas. Kalau di Lazada saya bikin ini. Nah, kalau di Lazada enaknya adalah kita bisa milih dekorasi tokonya mau seperti apa, karena ada desain dari si Lazadanya langsung. Teman-teman bisa ulik-ulik aja nanti di seller center Lazada yang banyak banget sekarang. Nah, ini kayak new product ya kan, di sini bisa banyak. Nah, kemudian di sini apa namanya ada hot sale gitu kan, lagi sale. Kemudian ini kan ada kategorinya lagi, kategori semuanya jelas gitu. Nah, ini dia semuanya. Ada produk lagi sale. Nah, kemudian ini lagi ketika top, ketika diklik, muncullah ini. Ketika new, muncullah ini. Gitu. Nah, ini dia semua. Jadi mainnya di situ, teman-teman. Mainnya di situ. Jadi main di kategori. Jadi kalau di apa namanya di dekorasi toko, semua berawal dari kategori judul yang utama. Nah, karena apa? Si pembeli itu males kan ngelihat dari awal sampai akhir kan banyak banget nih produk, apalagi kalau misalnya di Shopee ini kita lihat nih, kalau misalnya kita ngecek ya, nih contoh, misalnya dia baru buka toko kita, tuh kunjungin toko, kemudian dia ngeliat produk kita semua gini, semua produk, kan kayak bingung gitu ya kan, banyak apa gitu. Nah, dia mainnya di kategori. Jadi misalnya, contoh nih misalnya seragam keluarga, mau gamis ya kan, atau misalnya mau flash sale atau apa kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya main di itu sih Mbak, kalau untuk dekorasi toko, jadi mainkan aja gitu. Jadi, dan untuk mempelajari dekorasi toko itu sebenarnya nggak sebentar sih, tapi bertahap setiap hari gitu. Oke, makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Ada lagi mau tanya biar kita lanjut lagi. Kalau selanjutnya ini lebih dalam lagi gitu. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut aja kali ya. Kita lanjut aja ya. Ini
Masih pada aktif nggak? Masih pada aktif nggak? Ini soalnya pada unmute pada mute semua ya kan? Aktif, Kak, aktif. Oke, sip. Nah, oke, sip. Nah, selanjutnya kita mau bahas yang tadi yang saya bilang ya, rahasianya. Jadi teman-teman, ini apa namanya, nggak pernah saya share kalau misalnya lagi webinar atau apa tuh sebenarnya nggak pernah saya share. Ini karena saya share karena private class aja dari Credible ya. Tips pertama, bentar ya, kita cari dulu. Nih, ini yang paling penting sebenarnya. Karena buat toko-toko baru sih ini sebenarnya, buat toko-toko baru yang paling penting. Kok oke. Nih, oh ini dia digital marketer. Oke. Nah, ini dia. Teman-teman, ini nggak bisa saya share di sini ternyata karena dia harus pakai HP. Nah, jadi teman-teman boleh catat karena memang saya nggak pernah mau nge-share pakai PT ya. Jadi teman-teman boleh catat aja. Nah, biasanya saya untuk naikin toko saya menggunakan cara
Kemudian yang saya gunakan tipsnya adalah memperbanyak gambar. Jadi teman-teman tadi ngelihat kan, kalau teman-teman lihat toko saya, di awal tadi, di awal, yang bentar ini saya masukkan dulu. Kelihatan nggak ini share yang saya screen-nya? Masih kelihatan nggak yang tokonya? Masih kelihatan ya? Masih, Kak. Nah, ini ya yang bagian toko. Nah, yang tadi kan untuk yang tips bersama-sama ya, jadi harus berkelompok. Nah, ini untuk yang pribadi sendiri. Teman-teman, kalau misalnya ada produknya, coba saya mau tanya, di sini ada yang udah upload lebih minimal 500 foto nggak? Ada nggak yang udah minimal 500 produk? Ada nggak? Saya belum ada pasti. Ada atau belum? Belum ada atau udah? Ada, Kak. Belum ya? Belum. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya nih ya, teman-teman jalan ke mall, ke supermarket gitu kan, teman-teman akan ngunjungin toko-toko. Misalnya ke mall kan banyak toko nih, ya kan? Pasti akan lebih suka ngelihat toko yang banyak produknya atau yang cuma produknya 10 atau 20 gitu. Lebih suka yang mana? Pasti lebih suka yang banyak kan? Nah, makanya saya bilang di sini, teman-teman, setiap hari harus upload minimal banget, minimal banget nih 10 foto. 10 foto. Minimal banget. Nah, terus gimana? Pertanyaan paling sering terjadi gini, saya produknya itu aja gitu kan, maksudnya produknya cuma segitu, nggak bisa ikut, maksudnya nggak bisa banyak foto gitu. Nah, teman-teman, untuk produk yang itu aja, teman-teman bisa main di editing gambar. Nah, editing gambar. Contoh misalnya gini, kayak gini ya. Nih, ini kan produknya sejujurnya udah saya upload. Uploadannya ini. Ini kita lihat ya, GDH 19 kita cari. GDH 19. Nah ini. Nah ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, banyak kan? Ini semua satu kode. Nah ini uploadan pertama. Gambarnya seperti ini. Nah, kemudian uploadan yang kedua saya edit lagi. Jadi seperti ini. Nah, di sini saya gini. Jadi nggak usah khawatir ibaratnya ini takut takut duplikat, enggak, karena beda gambar. Duplikat ya kan, beda gambar nih. Ini beda lagi. Nah, satu kategori atau satu kode bisa 5 loh teman-teman. 5. 10 kode udah 50 produk. Nah, gitu dia. Jadi main di sini teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman produknya kurang atau misalnya nggak banyak, perbanyak foto produk. Fotonya kalau di marketplace hati-hati duplikat, ya kan? Jadi upload berulang dengan foto yang berbeda, angle yang berbeda, kemudian dengan judul yang berbeda. Nah, itu dia. Jadi upload dengan gambar yang berbeda, angle yang berbeda, judul yang berbeda. Itu dia. Jadi main di situ teman-teman. Nah, contoh lagi ya, misalnya GDH 04. Nah, ini dia. Banyak, ada 4. Nah, ini dia. Kalau misalnya teman-teman, misalnya, ini kan karena banyak warna, jadi misalnya saya per warna itu saya upload. Jadi kalau misalnya teman-teman ada banyak warna, misalnya jual piyama, tadi kan kayak Mas Denny tadi jual piyama. Ya udah misalnya piyama ini warna merah misal contoh, atau warna kuning contoh kayak gitu. Nah itu dia. Jadi main di sistem ini. Jadi main di perbanyak produk, perbanyak foto di toko. Itu dia. Yang ketiga ya, tips yang ketiga. Yang keempat teman-teman, yang keempat adalah setiap produk. Ya, kalau misalnya teman-teman ada nggak sih yang stoknya misalnya cuma dikit, misalnya cuma stok saya cuma 2, cuma 3, cuma 4 gitu. Setiap produk di sini teman-teman buat banyak stoknya. Jadi misalnya di malam hari ya, misalnya stoknya yang pasti emang stoknya banyak ya, maksudnya stoknya emang minimal 2 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya produk yang stoknya minimal 2, teman-teman upload di sini stoknya 10.
Nah, 10. Jadi setiap produk saya bikin stoknya itu minimal 5. Ada stoknya ada yang 10. Pokoknya minimal 5 aja saya. Ada 5, 6, 8 gitu, minimal 5. Padahal stok aslinya cuma 2, 3 gitu. Nah, cuman teman-teman, jangan lupa dibikin di deskripsi. Mohon chat dulu sebelum order. Mohon chat dulu sebelum order. Jadi kalau misalnya si pembelinya nanti ada misalnya apa namanya, oh saya ini langsung beli gitu. Jadi diinfokan kembali, mohon maaf kak harusnya cek dulu kayak gitu. Jadi mohon baik-baik. Nah ini dia, saya bikin di kategorinya. Tanya via chat. Jadi di sini saya bikin keep warna, size, via chat. Saya bikin di sini. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Saya bikin stoknya ini ada yang 5, ada yang 10, kayak gitu. Di produk-produknya. Gitu. Karena apa? Karena dengan stok yang banyak ini, toko kita akan dinaikkan. Nah, cuman teman-teman harus pantau stoknya. Jadi setiap hari itu admin saya tugasnya ada yang pantau stok, ada yang ada yang pantau harga, sama ada yang pantau untuk upload produk gitu, teman-teman. Jadi pantau setiap hari stoknya. Nah itu dia, jadi bikin stoknya itu banyak. Nah cuman harus dipantau ini, gitu teman-teman. Nah kemudian tadi ada 4 ya, yang kelima, tips yang kelima. Nih, teman-teman pernah main di harga nggak? Kalau saya main di harga setiap malam, ya terutama di Lazada. Kalau di Lazada enak. Kalau di Shopee kan kita mau ngedit harga. Kalau di Lazada sama di Shopee kan kita enak nih ngedit harga. Ya. Biasanya saya bikin edit kurangin harga Rp100. Nah, contoh misalnya nih ya. Ini masih kelihatan kan share saya di Lazada, kelihatan ya? Bentar. Nah ini, kalau nggak kelihatan bilang ya, ini saya lagi share di bagian Lazada. Nih, biasanya saya bikin di sini teman-teman. Aduh. Nah ini contoh ya. Nih, ini kan ada harganya, ya kan? Ada harganya. Kemudian diambil, contoh misalnya ambil tindakan edit detail. Ini teman-teman misal setiap malam minimal 5 produk aja digubah, 5 produk, edit harganya, teman-teman turunin harganya Rp100 atau turunin Rp50 aja, 50 perak gitu, bukan 1.000, bukan 2.000, enggak, Rp100 aja atau Rp50 aja. Ini enggak kelihatan ya share-nya, mesti loading. Teman-teman edit harga setiap malam itu setidaknya 5 produk aja, setidaknya 5 produk, edit harga, turunin harganya masing-masing, turunin Rp100 atau Rp50, ya 50 perak, 100 perak kayaknya nggak ngaruh banget ya teman-teman, nggak ngaruh banget. Nah ini contoh, misalnya gini, nih, saya main di sini, ini saya kurangin nih, misalnya jadi 4 ini kan, saya kurangin Rp100, nah ini dia, setiap malam, nggak perlu semua produk. Kalau misalnya kayak saya 500 produk saya ubah, ya nggak mungkin juga. Saya paling ubahnya 5 produk. Atau misalnya 3 produk. Kayak gitu, nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada perubahan di setiap harga. Ini gunanya apa? Gunanya ketika ada buyer yang, gunanya beberapa. Yang pertama, ketika ada buyer yang sudah memasukkan produk ini, ya kan, produknya teman-teman, ke keranjang mereka, ketika kita ubah harganya Rp100 aja, di tampilan mereka ada perubahan gini, selamat ada penurunan harga, silakan cepat check out sebelum harganya naik kembali, gitu. Jadi ada notifikasinya teman-teman, ada notifikasinya di tempat si buyer itu. Nah, dengan ada notifikasi seperti itu mengingatkan kembali kepada buyer bahwa oh ini ternyata harganya udah turun. Jadi notifikasinya gitu aja, harga turun kayak gitu. Di semua marketplace teman-teman, di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada gitu. Ada notifikasinya kalau harga turun, padahal turunnya cuma Rp100. Mereka nggak ngeh. Nah itu dia. Jadi mainnya di sini teman-teman. Saya main di sini.
Nah, itu dia main di harga turunin 50 perak, 100 perak di sini. Nah, ini itu ya manfaat yang pertama, ya kan. Yang kedua, manfaatnya ketika kita melakukan perubahan harga di sini, ya kan, secara otomatis di sistem di marketplace akan terekam jejak bahwa tokonya tokonya ada aktivitas online di tokonya, plus ada penurunan harga di dalam tokonya. Sifat marketplace adalah dia akan menaikkan toko yang rajin update, yang harganya terendah, atau yang ada penurunan harga. Sifat dari marketplace seperti itu. Gitu, teman-teman. Jadi, dia main di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang capek, atau misalnya takut nggak sempat gitu, ya emang kalau misalnya kita jualan, kalau ini salah satu iklan gratis, kalau misalnya mau gratis ya begini. Gitu, teman-teman. Jadi, ini efektif banget. Saya dulu yang awalnya Lazada cuman ada orderan 1 hari 1, kadang seminggu 1. Nah, sekarang 1 hari bisa sampai 30, 40, bahkan di tempat di yang sepi bisa 10, bisa 20, kayak gitu di hari sepi. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar nggak sih, kalau misalnya jualan di Lazada tuh enak banget, tinggal upload aja nanti bisa ada penjualan gitu. Jadi kalau teman-teman udah tokonya udah mulai naik, udah sering ada aktivitas, teman-teman tanpa pantau pun akan ada orderan aja setiap hari. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Jadi emang effortnya besar di awal, tapi nanti selanjutnya ya tinggal jalanin aja. Maksudnya tinggal edit. Dulu di awal-awal banget tuh saya ngeditnya sampai 10, 20 kayak gitu. Dan sekarang udah nggak sempat lagi, saya cuma 5, 3, tapi tetap ada efek. Gitu. Nah, itu ya tips yang kelima ya. Tadi udah apa aja tadi? Yang pertama, level, yang kedua keranjang, yang ketiga tadi foto ya kan, dekorasi, sama apalagi tadi? Harga. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman untuk fitur promosi ya kan, untuk fitur promosi tadi ini penjelasan lebih lanjut ya untuk fitur promosi. Teman-teman kalau misalnya jualan di Lazada juga pasti ada yang pernah dengar namanya campaign. Nah, ini dia. Main di campaign, teman-teman. Jadi, main di campaign, kurangin diskonnya 1%, 2%. Nah, tapi ini kalau di Lazada kan campaign-nya udah dibentuk ya, maksudnya nggak bisa berubah. Nah, biasanya saya main di Shopee. Nah, kalau di Shopee saya mainnya seperti ini. Bentar, di promosi. Nah, ini. Teman-teman pernah main di flash sale toko saya nggak? Ini dia. Nah, kalau di Shopee itu ada 2 jenis flash sale. Ada jenis flash sale. Ada flash sale Shopee, ada flash sale toko saya. Nah, kalau flash sale Shopee, ini nggak semua toko bisa dapat. Nggak semua toko bisa dapat. Jadi hanya toko-toko tertentu aja yang ada undangannya. Nah, untuk toko-toko yang belum ada fitur flash sale Shopee di sini, ya kan, teman-teman bisa menggunakan flash sale harian seperti ini, flash sale toko saya. Nah, ketika kita klik di sini. Nah, ini teman-teman, ya kan, dia mainnya seperti sama seperti kayak misalnya diskon 10% atau misalnya 5%, main di diskon. Jadi, dengan teman-teman main flash sale ini, nanti akan ada tampilan di tokonya teman-teman. Ini kebetulan karena emang saya lagi nampilin ya, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya nanti tampilin, kalau teman-teman sering ulik-ulik di Shopee, nanti ada tampilan dia, flash sale toko saya. Jadi nanti ada flash sale. Nah, sifat dari flash sale ini, teman-teman, sifat dari flash sale ini adalah dia diskon dengan waktu yang singkat. Nah, kalau misalnya teman-teman takut rugi gitu ya, kan takut rugi, misalnya, takut rugi saya kalau misalnya diskonnya banyak banget. Nggak usah khawatir, teman-teman. Bikin aja diskonnya 1% boleh, 2% boleh, nggak masalah. Yang penting tampilan tokonya ada tampilan tokonya ada flash sale-nya. Dengan ada tampilan dekorasi toko yang ada flash sale-nya, membuat toko teman-teman itu semakin, wah, kayaknya tokonya ini bagus gitu. Jadi dengan ada flash sale ini nanti akan dinaikkan oleh Shopee atau marketplace lainnya gitu. Jadi teman-teman, yang pasti tips yang terakhir adalah
selalu ulik-ulik, selalu gunakan semua fitur yang ada di marketplace. Fitur promosi, selalu gunakan fitur promosi yang ada di marketplace. Jadi kalau di Shopee banyak ya nih. Sama ini nih. Kalau misalnya teman-teman ada undangan, ya ada undangan kayak gini kan, promo baru, ada undangan 12-12. Nah, kalau teman-teman nih buka salah center Shopee-nya yang jualan di Shopee sekarang banget, coba deh buka nanti setelah presentasi ini teman-teman ya kan besok atau apa, coba deh lihat di seller center-nya dan lihat di sini ada 3 hari lagi. Jadi teman-teman harus daftar di sini 12-12 karena ini hard banget. Nah, ini sekalian nge-branding toko kita banget gitu. Nah, tapi kalau bisa sebelum sambil buat fitur promosi ini, dekorasi tokonya dulu diperbaiki, dekorasi tokonya. Ya, jadi gitu. Nah, ini dia ada chat broadcast, ada game toko gitu kan, koin penjual gitu. Nah, kalau di Lazada dia mainnya ada di sini, di Mega Campaign, ini ada campaign, flexi combo, semuanya dimainkan sama free shipping. Nah, ini dia teman-teman. Kalau di Lazada kalau teman-teman mau bikin ada logo truk ongkir, teman-teman harus buat free shipping. Nah, free shipping ini emang kebenaran dari si penjual ya. Nah, cuman teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya takut rugi gitu, karena masa saya yang berikan garis ongkir. Kalau teman-teman lihat ya, banyak toko-toko yang ada truk ongkirnya, dia bikinnya gratis ongkir, minimal belanja 100.000, gratis ongkir 1.000 rupiah, minimal belanja 100.000, gratis ongkir 2.000 rupiah, minimal belanja 2.000 kayak gitu, contohnya gitu ya teman-teman. Jadi ya udah kak, teman-teman kasih aja gratis ongkir 1.000, kasih aja gratis ongkir 2.000. Sebenarnya nggak ngaruh banget kan kalau misalnya kayak gitu. Apalagi misalnya baru bisa gratis ongkir, nanti bisa dapet minimal belanja 100.000 kayak gitu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman ada tampilan seperti ini, membuat si Lazadanya akan menaikkan toko kita. Nah, ini dia contoh, ini kelihatan ya untuk tampilannya ya teman-teman, Lazadanya. Nih. Kalau teman-teman lihat di sini, nah ini dia. Ini karena tampilan web ya, kalau di HP nggak kayak gini. Nah ini teman-teman. Oke, ini nggak kelihatan sih truknya. Harus dari HP. Coba kita lihat di sini. Oke, nggak kelihatan. Dia basic kelihatan. Jadi pokoknya teman-teman kalau misalnya buka HP, dia akan kelihatan di bagian bawahnya, nanti dia gratis ongkir. Kayak gitu. Dia ada apa sih namanya, kayak truk gitu deh truknya. Coba deh, apa salah ya? Coba bagian toko saya yang kedua. Oh iya benar, nggak kelihatan truk ongkirnya. Dia bisanya lihatnya di HP. Atau emang lagi habis ya? Nggak kelihatan. Oke, berarti pokoknya di teman-teman nanti dia di HP-nya itu ada gratis ongkirnya. Itu dia. Jadi nggak apa-apa, nggak usah khawatir kalau misalnya takut rugi atau apa. Pokoknya mainkan aja. Mainkan di voucher, mainkan di promosi, semua mainkan aja. Gitu sih tipsnya. Oke, sampai sejauh ini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Karena udah jam 8:30. Nggak terasa ya. Udah 8:30. Pertanyaannya ada di kolom komen, Kak. Oh iya. Waduh. Oke, belum. Yang mana kira-kira apa nih Kak lagi tren mau buka atau lagi? Tren. Kalau ini saya jawab yang tadi ya, pertanyaan dari Rafika. Untuk tren di sini, teman-teman, untuk tren, trennya ini kembali ke kategori toko teman-teman. Jadi dilihat lagi trennya apa. Contoh misalnya saya jualan busana muslim. Nah, tren yang saya saat ini mungkin kalau untuk baju kayak gamis atau misalnya koko kan masih belum tren, ya kan? Maksudnya bukan belum tren sih, ibaratnya masih turun karena belum menjelang bulan puasa. Tapi untuk penjualan kaos kaki sama hijab kan masih tinggi. Gitu. Jadi mainnya di situ. Nah, contoh misalnya lagi kayak baby shop. Kalau baby shop kayaknya trennya masih di situ-situ aja ya, maksudnya masih tetap trafficnya masih tinggi kalau baby shop. Apalagi misalnya kuliner, apa nih yang paling tren saat ini? Misalnya
belanja sambel atau apa kayak gitu. Contohnya gitu. Jadi tren ini dilihat dari kategori toko teman-teman gitu. Jadi bukan misalnya tren saat ini lagi kuliner, oh jualan kuliner, ya enggak juga. Ya tetap toko-toko teman-teman harus di branding. Kemudian kan saya mau bertanya, oh ini tadi udah oh bisa like for like. Gimana caranya goingnya saling masuk keranjang? Nah, buat Mas Denny, nanti kalau misalnya mau masuk keranjang, nanti boleh Mas Denny atau teman-teman yang lain DM saya aja di sini di Instagram ya. Di Instagram ini @saya. Nih, nanti kalau misalnya mau join DM aja, nanti saya kasih di sini. Nah ini dia, DM aja di DM Instagram ya, DM Instagram. Nah, nanti di sini Instagram. Sip, ini dia. Sip. Jadi kalau misalnya mau join di grup LFL sama keranjangnya boleh, silakan. Nah, kemudian Kak, kalau mau masuk keranjang itu apakah mengurangi stok ya? Berarti stoknya harus banyak ya? Oh, enggak. Buat Mbak Eka ya, Mbak Eka. Untuk event masukkan keranjang ini, nggak usah khawatir takut mengurangi stok, karena stoknya akan berkurang kalau sebelum dia check out. Karena saya bukan teman-teman yang lain ya kan, kayak ada beberapa toko yang stoknya dia cuma bikin satu, ya kan? Ada bikin satu apa? Saya banyak yang ikutin, tetap nggak akan berkurang stoknya, kecuali dia check out. Jadi kalau misalnya check out atau transaksi ya, jadi kalau misalnya cuma masukin keranjang nggak akan berkurang stoknya. Dia hanya akan berpengaruh di bagian sistem si marketplace itu, sistemnya akan menaikkan toko kita, gitu. Ya. Kemudian ini belum ada katanya Kak, itu untuk judul produknya sama persis yang satu kode. Untuk pertanyaan dari Mbak Ayu, untuk judul produk harus beda. Judul produk harus beda. Ada dibedain. Contoh misalnya gini, contoh ya. Saya tadi jualannya GDH 19 contoh. Kita coba aja kali ya, biar tahu. Nah ini, kalau teman-teman bisa lihat di sini kan, Konita Project Gamis ternyata nggak di screen screen. Nah ini, kalau teman-teman lihat di sini, nih, GDH Project, Konita Project Gamis Dewasa GDH 04 Humaima, ya. Nah ini juga, ini kalau teman-teman lihat di sini bagian belakangnya, tuh, baik ke khusus pink. Contoh ya, yang beda cuma belakangnya aja, khusus pink. Kemudian ini lagi, nih, khusus blue. Kemudian ini lagi, Muslim, busana Muslim gitu. Jadi untuk judul dia hanya dibedakan satu kata, bedakan dua kata gitu. Jadi biar akan kelihatan kalau misalnya dia beda gitu. Jadi jangan sama persis judulnya, karena kalau sama persis terindikasi akan duplikat. Nah gitu, jadi harus beda. Bedanya itu ya boleh ditambahin satu kata, boleh dibedain dua kata, atau misalnya apa. Jadi dibedain aja satu kata gitu. Kemudian, oke, saya sering mendapat undangan dari Shopee untuk flash sale. Apabila produk kita terpilih untuk flash sale, apakah harga produk yang didaftarkan harga flash sale itu harus dijual rugi? Buat Mas Gusti, harus dijual enggak? Untuk flash sale undangan, ini dari punya Kamelia. Nah, buat Mas Gusti, kalau misalnya ini ya untuk flash sale, nah untuk flash sale biasanya ini flash sale undangan Shopee itu nggak harus jual rugi sih sebenarnya Mas. Kalau misalnya flash sale di Shopee kan dia minimal 5% kan, masukin aja. Kalau 5% apakah masuk rugi atau enggak? Karena kalau saya lihat di sini, bentar, bisa nggak ya kelihatan flash sale-nya itu? Bentar. Nah ini dia. Kalau teman-teman bisa lihat itu jadi punya Kamelia. Mbak Meli,
Oke, aku buat dulu ya. Nah ini, kalau ini ya Mas Gusti ya, bagian tampilan facial ya, ini kan yang undangan dari Shopee itu seperti ini kan kemarin, ini kan undangan dari Shopee nih. Kalau teman-teman nggak mau takut rugi di sini, kan di sini jumlah diskon yang disetujui kan 1 sampai 100%. Ya kan, stok minimal 5. Kalau menurut saya 1% masih bisa, masih wajar. Kalau misalnya takut rugi 1% nggak masalah, 2% nggak masalah, 3% nggak masalah. Yang penting adalah toko kita nampil di utamanya flash sale, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ketika buka aplikasi Shopee gitu ya kan, aplikasi Shopee, ada bagian di tengah-tengah kan ada bagian flash sale tuh, flash sale setiap hari. Toko teman-teman akan nampil. Walaupun nggak ada penjualan, ya kan, walaupun misalnya di flash sale, diskonnya cuma dikit, nggak masalah. Yang penting ketika toko kita nampil di tengah-tengah saat flash sale itu, akan menaikkan traffic toko kita, akan menaikkan pengunjung toko kita. Teman-teman perlu diperhatikan kalau pengunjung toko kita naik, traffic toko kita naik, otomatis seterusnya akan naik, gitu. Ya, jadi buat Mas Gusti, nggak usah khawatir kalau misalnya takut rugi. Kalau diskon 1% kayaknya menurut saya nggak rugi-rugi banget gitu kan, 1% atau 2% nggak masalah gitu. Jadi nggak harus, mungkin menurut Mas Gusti karena ngelihat yang lain diskon 70%, 50% gitu ya. Kalau saya pribadi nggak mesti harus ikutin itu. Jadi kembali lagi ke toko kita. Yang penting adalah tujuan utamanya selain bisa menjual, ya kan, transaksi, juga bisa menaikkan rating toko kita, menaikkan pengunjung toko kita, gitu. Oke, Instagram. Oke, ini sudah oke. Kamu tanya lagi, kalau toko saya herbal terus, saya mau jual jenis barang lain yang beda banget kategorinya, better bikin toko baru atau nggak toko yang sama? Buat Mbak Ayu, buat Mbak Ayu boleh di satu toko, boleh beda toko, nggak masalah. Tapi kalau ditanya better beda toko, beda toko ya, misalnya, karena kan beda kategori. Tapi kalau misalnya di toko yang satu, misalnya toko utama masih belum naik banget, ya ada baiknya disatukan aja. Cuman dipastikan kategorinya dipastikan dipisahkan gitu. Misalnya contoh ya, Mbak jual herbal satu, yang kemudian kategori kedua jual baju gitu ya kan. Jadi misalnya kategori herbal, kemudian yang kedua kategori baju. Jadi harus dibedakan kategorinya. Jadi membuat calon pembeli itu nggak pusing liatnya. Tapi kalau misalnya udah mulai sanggup untuk ngurus lebih dari 2 toko, ya better langsung aja gitu. Nah kayak saya, saya kan jual makanan juga ya kan, baru banget. Nah baru banget dan baru membuat toko, ternyata masih rencana masih penguploadan gitu kan. Nah sambil nge-branding, saya upload di toko utama saya untuk produk yang jualan saya yang kedua. Jadi kayak saya juga jualan busana muslim, kemudian mau jualan kuliner. Jadi di satu toko tuh ada kuliner juga, tapi tetap kategorinya berbeda. Jadi harus dibedakan dengan kategorinya gitu ya Mbak Ayu. Kemudian terkait strategi harga bersaing di Korea Rupiah, kalau di brand yang saya jual ada ketentuan yang fix banget, nggak boleh lebih murah. Buat Mbak Eka, kalau misalnya nggak ada ketentuan banget, nggak bisa dikurangin, ya kan, nggak bisa dikurangin, main di voucher sama main di gift, itu udah pasti. Karena kalau misalnya main di voucher sama ini membuat toko Mbak beda sendiri dengan toko lain gitu. Jadi misalnya giftnya itu harus dibikin di dekorasi toko judulnya. Jadi kayak yang tadi saya bikin, ada nggak sih dekorasi toko, masih kelihatan nggak ya? Kalau teman-teman tadi ngelihat yang dekorasi toko saya di sini, ini coba ya. Oh, kebetulan kelihatan nih. Oke, saya share screen dulu. Nih, lihat. Nah, ini dibuat. Ini nggak kelihatan ya. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya buka toko saya bisa langsung nih, bonus goodie bag, ya kan, bonus goodie bag. Terus dengan minimal pembelanjaan berapa ratus ribu gitu kayak gitu. Nah, terus dari pulpen minimal gitu. Jadi dibuat di dekorasi toko di halaman utama gitu. Jadi buat Mbak Eka ya. Jadi Mbak Eka itu dia tadi main di voucher
Karena kalau main di voucher ya otomatis nggak akan ngaruh kan, misalnya voucher diskon 50% gitu kan. Diskon 50% maksimal 2.000. Diskon 70% maksimal 3.000 kayak gitu. Jadi main di voucher sama main di gift. Jadi buat mereka kalau misal di marketplace manapun, kalau kita main di voucher, ketika kita menggunakan fitur promosi, itu otomatis akan menaikkan toko kita. Itulah enaknya kalau kita jualan di marketplace. Kita mainkan aja promosi kita, mainkan aja fitur-fitur promosi yang ada di sales center, itu akan menaikkan rating toko kita gitu. Jadi buat Mbak Eka jangan khawatir, main aja di situ. Jadi lihat aja, karena ke toko lain kan, apalagi gift. Kalau gift itu akan membuat berbeda dengan toko yang akan membuat toko Mbak beda sendiri dengan toko yang lain gitu. Iya sama-sama. Lebih murah, iya lebih murah. Ya tuh dia. Kalau live for like yang tadi kakak bilang itu di mana, di postingan Shopee. Iya, buat Kak Aldita untuk yang live. Jadi untuk live for like, saya ulang lagi, untuk live for like itu ada di Shopee sama di Lazada. Ada di Shopee sama di Lazada. Kalau untuk keranjang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, sama Bukalapak. Nah, itu dia. Jadi, nah kalau misalnya mau masuk grupnya, dia grupnya di Line ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak punya Line, jadi kita ada grup Line, grup Telegram, sama WA. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman punya grup di Line itu lebih dari 10. Kalau itu kalau teman-teman mau, ya bisa main di Line. Nanti biar saya add. Kak, menurut kakak foto produk itu bagus latar belakang putih atau langsung kelihatan varian warnanya? Karena kalau itu promo campaign disuruh ganti latar belakang putih, tapi menurut saya lebih milih foto yang kelihatan variasi warna. Kebetulan saya juga menjual produk busana muslim. Buat Kak Gabriela, kebetulan saya juga bermasalah seperti itu ya. Kalau untuk foto produk, ini campaign. Kalau menurut saya buat Kak Gabriela, campaign 11-11 ini di Shopee apa di Lazada? Karena kalau di Lazada nggak perlu ganti latar putih. Kalau di Lazada nggak perlu ganti latar putih. Oh, Shopee. Kalau di Shopee nggak perlu, Kak. Kalau untuk campaign nggak perlu deh. Campaign nggak perlu, karena saya juga masuk campaign 11-11. Dan banyak toko lain juga masukin. Kalau Shopee, kalau flash sale iya. Jadi kalau flash sale di Shopee, toko pokoknya flash sale dimanapun emang harus latar belakang putih. Tapi kalau campaign nggak perlu latar belakang putih. Jadi nggak masalah kalau misalnya kamu mau bikin foto yang ada latar belakang warnanya atau misalnya ada warnanya gitu, nggak masalah sih kalau menurut saya. Untuk apa kebagusan mana? Kalau untuk di luar flash sale. Kalau menurut saya pribadi bagusan yang ada latar belakang warnanya ya. Latar belakang putih menurut saya ada latar belakang variasi warna. Cuman jangan terlalu penuh. Contoh misalnya gini. Nih ya. Ini kan kelihatan nih. Kan ada warna. Tapi dia nggak kelihatan, nggak screen. Bentar. Nih. Ini dia. Karena kan karena kalau fashion kan emang harus eye catching ya gitu. Nah ini dia. Latar belakangnya gini, di bawahnya ada seperti ini. Menurut saya ini nggak masalah sih. Karena ini tetap bisa masuk campaign kok. Ini tetap bisa masuk campaign. Jadi better yang begini sebenarnya. Better yang begini. Kalau menurut saya pribadi. Cuman rata-rata emang kalau misalnya mau bagus sih, kalau kembali lagi ke masing-masing orang ya. Kalau beberapa penjual yang lain ada yang better putih, ya kan? Tapi kalau saya sih sukanya yang begini, gitu. Karena kalau dia putih, kalau putih teman-teman, kalau saya sih takut gambar saya diambil orang lain, kayak gitu. Nah, ini dia kayak gini. Tuh. Ada juga yang saya latar belakang putih, yang khusus untuk masukin flash sale. Gitu. Jadi kalau untuk campaign nggak masalah sih. Jadi kalau buat Kak Gabriela better kalau saya pribadi ya, kalau misalnya bisa buat latarnya bisa eye catching, maksudnya warnanya nggak bertabrakan dengan modelnya, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya
kalau mau buat putih, it's okay juga, nggak masalah. Jadi kembali lagi ke kakak ngelihatnya itu gimana gitu. Karena emang setiap pembeli itu beda-beda. Ada yang lebih suka putih, ada yang lebih suka itu. Latar belakang putih untuk facial di tampilan depan doang bisa nggak ya? Bisa Kak. Jadi buat Kak Aldita, jadi nih ya, yang saya bikin di sini tuh, nih, lihat. Ini kan tampilan begini doang. Nggak distress-free ternyata. Nih. Contoh ya. Nah, ini kan tampilan begini kan. Ketika kita daftar flash sale, ini beda ya. Kalau untuk daftar flash sale yang nih, kalau flash sale yang ini resmi dari Shopee itu harus latar belakang putih, atau harus latar belakang putih nih kayak gini. Nah, ini teman-teman cuma ganti di saat ini doang nih. Cuman ganti di sini doang. Jadi nanti dia akan di sini dibikin tolong masukkan gambar latar putih di sini. Jadi cuma dimasukkan di sini doang. Nggak perlu ganti di situ. Nanti ketika flash sale-nya habis ya akan kembali sendirinya ke gambar normal gitu. Nah, ini kalau untuk flash sale yang resmi dari Shopee. Kalau flash sale yang buat sendiri, nah ini kayak gini. Yang ini kan tadi kan ada flash sale toko saya yang bagian ini nih. Promosi. Bentar, promosi. Nih, tuh lihat. Kalau yang teman-teman buat flash sale toko saya seperti ini, nah ini nggak perlu ganti latar belakang putih, tinggal masukkan aja sama kayak kita memasukkan campaign kayak gitu. Jadi nggak masalah. Gitu ya. Buat jadi siapa latar belakang. Jadi kalau buat Kak Aldita untuk flash sale resmi dari Shopee emang harus latar belakang putih tapi nggak perlu diganti di produknya. Nanti akan ketika memasukkan produknya di tampilan akan disuruh masukkan tampilan utama. Jadi cuma diganti di saat flash sale aja, terganti otomatis kok. Gitu. Buat judul produk misalnya sama semua tapi kodenya aja yang dibedakan nggak masalah kan ya? Nggak masalah Mbak. Buat Kak Gabriela nggak masalah. Buat judul ya, kalau judul untuk kodenya aja yang penting judulnya itu tidak sama gitu. Jadi kalau misalnya kode diganti kan berarti ada kata yang berbeda. Ya kan? Contoh misalnya gini, contoh lah yang kita bikin. Contoh yang misalnya gini. Ini kan mouse ya, mouse. Kita bikin lah misalnya judul 1 mouse mobil. Contoh. Judul 2 mouse mobi tanpa L. Itu udah berbeda. Padahal L udah dihapus ya kan. Itu udah berbeda. Jadi judul 1 dengan judul 2 berbeda. Jadi itu dia. Cukup satu kata aja diganti, it's okay, nggak masalah. Nah, kemudian yang terakhir nih, hampir saya lupa. Tips yang terakhir tadi ya, Kalau teman-teman misalnya ini salah satu iklan gratis juga ya. Salah satu tipsnya adalah rajin edit produk. Nah, editnya gimana? Di deskripsi, teman-teman. Jadi di deskripsi produknya, contoh ya, saya bikin ini produk saya. Nih contoh saya bikinnya. Saya biasanya pakai HP nih. Jarang pakai kalau untuk ngedit ini jarang pakai laptop, biasanya pakai HP. Ini contoh nih, saya mau ngedit yang ini. Jadi teman-teman ketika ini kelihatan ya, ubah edit deskripsi, contoh misalnya gini. Warna grey. Tambah titik-titik. Tambah titik-titik. Memakainya atau misalnya tambah ini atau misalnya memakainya nih gitu. Contoh ya, tambah 1 gitu kan. Ini membuat nyaman bagi siapa saja memakainya nih gitu kan. Tambah 1 kata atau misalnya ditambah titiknya gitu kan, bebas. Yang penting di dalam deskripsinya ini ada perubahan. Tambah 1 kata, tambah beberapa titik atau dihapus. Contoh misalnya nanti dihapus begini gitu kan. Nggak masalah gitu. Nah, contoh misalnya gini kan, tadi kan saya mau gini. Nah, ada perubahan, ada 1 kata yang saya tambahkan. Kemudian klik update. Teman-teman lakukan ini setiap hari, 1 hari, setiap jam minimal 5. Jadi setiap hari 5 jam, setiap jam 5 produk, otomatis tokonya akan naik. Sudah pasti. Ini salah satu iklan gratis. Nah, kemudian banyak ternyata ya demo ini ya. Kemudian ini tadi kan udah deskripsi produk, sama teman-teman jangan lupa kalau di Shopee kan ada naikkan produk secara gratis ya, setiap 4 jam sekali itu digunakan.
Di Lazada juga ada naikkan produk seperti ini. Nih, bentar. Ini dia, nah ini, traffic, naikkan produk. Ini ya, teman-teman di Lazada ini semua harus dipakai ya. Ada feed, ada live. Nah, teman-teman kalau di Shopee juga, postingan itu harus postingan feed di Shopee itu setiap hari harus posting. Harus banget posting. Jangan enggak. Kalau saya setiap hari posting. Gitu. Nah, ini dia dinaikkan produk kan teman-teman ada di Lazada. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman banyak banget nih yang bisa kita ulik gitu kan. Nanti mungkin Mbak Meli akan beritahu, akan ada lanjutan ya Mbak Meli ya. Akan ada lanjutan sama Mbak Meli kalau misalnya teman-teman mau lanjut. Jadi karena banyak banget. 2 jam itu nggak cukup gitu untuk kita ngulik-ngulik Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain. Ini yang saya ulik ini kayak karena emang sangat mudah ya, yang sangat mudah gitu. Gitu sih. Karena udah jam 9 ya, Mbak. Udah jam 9. Ya waktunya udah habis sih. Jadi informasi sedikit buat teman-teman seller. Jadi yang dimaksud sama Mbak Konita itu kelas lanjutan adalah kita sebutnya kelas mentoring. Jadi selama 3 bulan, setiap 3 bulan ini kita akan ada kelas di mana Kak Konita akan membantu membimbing menaikkan penjualan. Jadi nanti sistemnya kurang lebih adalah teman-teman kita akan melihat nih penjualan di bulan Januari. Kita akan mulai dari di bulan Januari. Jadi misalkan di bulan Januari penjualan teman-teman cuma ada 1 juta. Yang penting sih teman-teman open sih nanti biar tim Crodible yang akan membantu dari pembuatan logo, konten marketing, terus nanti Mbak Konita juga akan membantu mengenai trik-triknya. Nanti pada saat pelaksanaan trik itu kendalanya apa sih gitu. Jadi nanti dibenerin gitu. Jadi nanti akan ada kelas lanjutan kalau misalkan teman-teman seller pun juga berminat gitu. Kelas lanjutan ini nanti akan ada 3 bulan. Jadi setiap bulan kita akan nge-review nih. Nanti di bulan pertama, cuma 1 juta. Terus ternyata di bulan kedua, ada kenaikan atau ada penurunan atau ada strategi yang sebenarnya salah nih gitu. Karena kurang cocok di strategi itu kurang cocok digunakan untuk produk ini misalkan. Jadi akan banyak banget kelas mentoringnya nanti. Jadi ikutin aja. Jadi besok juga akan ada kelas lagi bersama Dedi Lim mengenai strategi pengembangan bisnis juga. Kenapa 3 pembicara dalam kali ini? Karena setiap pribadi pembicara pasti kan beda-beda nih strateginya gitu. Jadi yang cocok, yang mana bisa digunakan, itu yang digunakan. Nanti selama 1 bulan kita akan ada grup WA, jadi mau ditanya di situ juga bebas gitu. Jadi teman-teman ikutin aja pokoknya. Ini bagus banget, kali ini tuh bagus banget karena ini fokus kepada penjualan dan kenaikan keuangannya gitu. Kurang lebih sih untuk malam ini cukup segini aja ya Mbak Konita ya. Mbak, ini aku jawab 1 lagi deh. Nih. Boleh yang terakhir ya. Naikkan produk itu ngefek gak sih Kak untuk iklan gratis gitu? Nah, kalau untuk naikkan produk ini sebenarnya ngefeknya itu cuman kayak ibaratnya produk kita yang udah dibawa akan naik ke atas gitu. Nah, kalau untuk di Shopee itu dia. Jadi produk-produk yang dibawa akan naik ke atas. Jadi ketika si pembeli akan ngelihat buka toko kita, produk yang akan dibawa akan tampil di atas gitu. Nah, itu juga salah satu iklan gratis sebenarnya. Kalau di Lazada juga gitu. Dia akan berada di toko terpilih, maksudnya produk terpilih gitu sih. Jadi emang salah satu iklan gratis gitu sih. Jadi saya emang suka yang iklan gratis gitu, gitu. Nah, Mbak. Naikin ini yang terakhir nih, naikin produk bagusnya yang banyak terjual apa yang masih sedikit? Kalau untuk naikin produk bagusnya itu di mix aja Mbak, di mix. Jadi misalnya contoh jam kan kalau naikin produk kan kalau di Shopee kan dia setiap 4 jam sekali ya. Kalau di Shopee setiap 4 jam sekali. Nah, biasanya saya naikin produknya itu misalnya di jam yang pertama itu misalnya di jam 8 ya kan. Jam 8 tuh saya naikin yang produk terbaru. Kemudian nanti di jam 12, 4 jam kemudian saya naikin produk yang terlaris gitu. Jadi emang di mix aja gitu. Jadi emang benar-benar biar supaya produknya naik. Nah, kalau di Lazada itu kan dia
jatahnya 14 hari. Nah, biasanya kalau di Lazada itu kalau untuk saran dari si tim marketingnya Lazada, itu mereka bilangnya produk yang terlaris sih. Jadi memang saya selalu masukin produk yang terlaris. Tapi mix dengan produk terbaru. Kalau di Lazada sih saya mix produk terlaris sama terbaru di dalam satu itu. Karena dia 14 hari, nggak bisa naikin sesering Shopee, kayak gitu, Kak. Gitu. Dah. Oke. Mbak Konita menggunakan Shopee Fit nggak? Iya, Shopee Fit. Itu yang tadi saya bilang, Shopee Fit. Jadi untuk di Shopee, Tokopedia, sama di Lazada kan bisa pakai Fit ya. Nah, di Shopee itu, namanya Fit itu, kalau di Shopee Fit itu namanya postingan. Nah, kalau ini nggak bisa saya share karena dia postingan itu ada di HP. Nah, kalau di HP, jadi teman-teman rajin posting. Setiap hari ada postingan kan, kayak misalnya kita rajin update Instagram gitu. Nah, kemudian kalau untuk di Lazada itu namanya Fit. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, boleh cek di YouTube saya, Konita Azhara juga sih, area. Pokoknya cari aja di sini Konita Azhara YouTube-nya. Nah, di situ ada nanti dia tentang postingan Fit di Shopee. Gitu, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang join hari ini, yang udah ikutan on time waktunya. Kita akan ketemu lagi besok malam jam 7 malam. Sebisa mungkin untuk on time karena kita akan pengenalan sedikit karena kan nanti beda pembicara biar pembicaranya juga tahu. Jadi pada saat kasih masukannya juga enak dan tepat gitu sih. Kurang lebih itu aja. Nanti informasi lebih lanjut kita akan ngebahas di setiap harinya dan di setiap sesinya gitu. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Mbak Konita ya. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Ya. Selamat malam dan boleh selamat beristirahat semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.